Tanah digusur buat batalion. Warga, SK-nya mana? Tidak ada hubungannya. Nah ini nah. Kami bersidang di hari Senin. Lihat. Yang bohong, keterangan yang salah. Nah, oke. Sampian nuduh. Saya berdiri di sini. Iya, oke. Sebelah. Oh, Di dalam. lu kenapa? Tanah TNI. Ah. Sudah ditunjuk oleh ketua. Mana jalannya kalau tanah TNI? Mana jalannya? Kalian mengklaim. Hah? Tapi kalian ada bukti. Nggak ada bukti dari mana? Dan Negara, Pak. oh, tanah negara. Tanah negara. Lihat. Aktivitas pembersihan lahan oleh aparat untuk rencana pembangunan batalion di wilayah Palangkaraya menuai perhatian dan protes dari sebagian masyarakat setempat. Warga mengaku tidak menolak secara langsung pembangunan tersebut, namun meminta agar pihak terkait menunjukkan dasar hukum resmi seperti SK pembangunan Yonif atau dokumen legal lain yang menjadi landasan kegiatan di lokasi tersebut. Menurut pernyataan warga, hingga saat ini dokumen yang diminta belum diperlihatkan secara terbuka. Mereka menegaskan bahwa apabila dasar hukum tersebut memang ada dan ditujukan secara resmi, maka keberatan akan ditempuh melalui jalur hukum yang sah dan terbuka, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Namun di sisi lain, aktivitas alat berat tersebut tetap berjalan sehingga memunculkan ketegangan di lapangan. Situasi seperti ini menjadi sangat penting bahwa komunikasi terbuka antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap proyek pembangunan. Transparansi dokumen, sosialisasi kepada warga, serta penyelesaian melalui mekanisme hukum dapat membantu mencegah konflik dan menjaga kepercayaan publik. Di negara hukum, setiap pihak memiliki hak untuk bertanya, menyampaikan keberatan, maupun memberikan penjelasan sesuai aturan yang berlaku. Kini perdebatan pun berkembang di tengah masyarakat, terlebih setelah muncul narasi bahwa pihak warga tersebut sudah kalah di pengadilan. Sementara sebagian warga merasa proses dan dasar hukumnya belum dijelaskan secara terbuka. Nah, menurut kalian, dalam persoalan seperti ini, apakah keterbukaan informasi publik sudah cukup dijalankan? Dan bagaimana seharusnya penyelesaian terbaik antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat di lokasi tersebut? Mereka kalau memang sudah terbuka ini dibangunnya TP, ada sosialisasi dengan masyarakat, bukan hanya dengan lurah camat. Kami ini masyarakat yang berdampak langsung. Lurah kami hormati, camat kami hormati, tetapi tetap masyarakat juga harus dilibatkan. Apalagi tanahnya sengketa, tidak sengketa aja masyarakat wajib disosialisasi, diberitahu. Apalagi ini sengketa. Jadi kami mungkin tidak ada kekuatan. Kami lemah hari ini karena yang dilawan adalah satu pasukan full dengan alat berat. Tetapi kami akan tetap menggugat ini. Kami akan laporkan ke HAM. Hak asasi manusia kami dirampas secara tidak adil dan tidak sesuai hukum. Kami akan laporkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bakal terjadi kalau seorang pemimpin negara itu tidak peduli dengan nilai tukar mata uangnya sendiri? Di tahun 2008, Zimbabwe pernah mengalami hyperinflasi sampai 79 miliar %. Dimana kalau lo punya duit 100 juta, lo belum tentu bisa beli satu roti. Dari ini ceritanya. Kalau kalian tahu, di tahun 1980 saat Zimbabwe merdeka, 1 dolar Zimbabwe itu seharga 1,25 US dollar. Artinya nilai tukar mata uangnya jauh lebih kuat daripada USD. Negaranya itu makmur, pertaniannya jalan, industrinya solid, bahkan ekonominya itu terus bertumbuh setiap tahunnya. Sampai akhirnya seorang presiden bernama Robert Mugabe yang mewarisi semua kejayaan Zimbabwe pada saat itu membuat sebuah kebijakan yang sebenarnya ini adalah sebuah bom waktu. Di saat itu, Mugabe itu mengambil lahan-lahan dari 4.000 petani yang berpengalaman dan diberikan kepada partainya, kepada loyalisnya. Dan di sini ekonomi mulai runtuh. Hal ini tuh mengakibatkan output pangan itu turun 45%, output manufaktur turun 30%, dan pengangguran itu naik ke angka 85%. Akhirnya, solusi yang dia lakukan adalah mencetak uang lebih banyak. Dia butuh uang buat nyuap orang, dia butuh uang buat membiayai tentara di Kongo. Dia butuh uang buat militernya, buat gaji pejabatnya, buat gaji tentaranya. Bom waktu ini mulai meledak. Mugabe masih denial. Dia menyalahkan orang-orang asing karena menaikkan harga dan menyalahkan inflasi dari barat. Padahal kalau kalian lihat data pada saat itu, inflasi di barat itu masih rendah. Puncaknya itu terjadi di bulan November tahun 2008, di mana inflasi itu mencapai 79 miliar % per bulan dan harga barang itu naik 2 kali lipat setiap jam. Bank Sentral Zimbabwe itu sampai menerbitkan uang 100 triliun dolar dan harga roti mencapai 2 miliar dolar Zimbabwe. Rekor inflasi terbesar adalah 1 US dollar itu sama dengan 35 kuadriliun Zimbabwe dolar. Dan pada saat ini akhirnya pemerintah itu menghapuskan mata uang lokal dan membiarkan USD itu sebagai
sebagai mata uangnya pada saat itu. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari Zimbabwe ini adalah bukan soal hyperinflasinya, tapi bagaimana pemerintahnya itu denial terhadap kondisi ekonominya pada saat itu. Nilai tukar mata uang itu bukan cuma sebuah angka di grafik, di chart doang, tapi sebuah kepercayaan kolektif, sebuah bangsa. Ketika pemimpinnya meremehkan dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan, disitulah terlihat tanda keruntuhannya. Orang tua bilang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit kita ke hulu, Kalau begini caranya sih sakit terus-terusan. berenang kita ke tepian.